touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu dosen. Perkenalkan, saya bernama Andi Fitri Aulia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul penerapan supervektor mesin untuk klasifikasi produk kosmetik aman dan berbahaya berdasarkan komposisi bahan, di mana penelitian ini bertujuan membangun model klasifikasi yang mampu membedakan produk kosmetik aman dan berbahaya secara otomatis berdasarkan komposisi bahan yang terkandung di dalamnya menggunakan algoritma supervektor mesin. Kemudian ada latar belakang, di mana latar belakang penelitian ini berawal dari masih banyaknya masyarakat yang kesulitan membedakan produk kosmetik yang aman dan berbahaya hanya dengan melihat daftar komposisi pada kemasan. Kemudian banyak masyarakat belum memahami kandungan bahan yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh BPOM. Akibatnya masih terdapat risiko penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, timbal maupun pewarna yang tidak diperbolehkan. Nah, selama ini proses identifikasi biasanya dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium atau pengecekan secara manual yang membutuhkan waktu, biaya, dan pengetahuan khusus. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang mampu membantu proses identifikasi secara otomatis. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan algoritma supervektor mesin karena algoritma ini merupakan salah satu metode machine learning yang memiliki kemampuan klasifikasi yang baik, terutama dalam membedakan dua kelas, yaitu kosmetik aman dan kosmetik berbahaya. Selanjutnya, di mana berdasarkan latar belakang saya, pada metode penelitian terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menerapkan algoritma supervektor mesin untuk mengklasifikasikan produk kosmetik berdasarkan komposisi bahan. Yang kedua, bagaimana mengetahui performa model yang dibangun menggunakan nilai. Yang pertama ada akurasi, precision, recall, dan F1 score. Dan yang ketiga, bagaimana hasil klasifikasi produk kosmetik sehingga dapat dibedakan menjadi kategori aman dan kategori berbahaya. Selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, membangun model klasifikasi produk kosmetik menggunakan algoritma supervektor mesin. Yang kedua, mengevaluasi performa model menggunakan confusion matrix dengan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Dan yang ketiga, menghasilkan model yang mampu membantu masyarakat dalam mengidentifikasi keamanan produk kosmetik aman dan berbahaya. Ketiga, menghasilkan model yang mampu membantu masyarakat dalam mengidentifikasi keamanan produk kosmetik secara lebih cepat, objektif, dan efisien. Selanjutnya ada kerangka berpikir penelitian, dimulai dari adanya permasalahan, yaitu kesulitan masyarakat dalam membedakan kosmetik aman dan berbahaya berdasarkan komposisi bahan. Kemudian di sini saya melakukan pengumpulan data berupa komposisi bahan dari berbagai produk kosmetik yang telah diberi label aman maupun berbahaya. Setelah data diperoleh, saya melakukan pre-processing untuk meningkatkan kualitas data melalui proses pembersihan data, transformasi data, dan pelabelan. Nah, kemudian data yang telah diproses digunakan untuk membangun model menggunakan algoritma supervektor mesin. Model tersebut
Selanjutnya digunakan untuk mengklasifikasikan produk kosmetik ke dalam kategori aman dan berbahaya. Nah, pada tahap akhir adalah melakukan evaluasi model menggunakan Completion Matrix sehingga diperoleh nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, kemudian ada desain arsitektur model. Pada desain arsitektur model penelitian terdiri dari 2 tahap utama. Tahap pertamanya adalah mereprocessing data. Pada tahap ini, data dibersihkan dari data yang tidak lengkap maupun duplikat. Kemudian dilakukan transformasi dan pelabelan agar sesuai dengan kebutuhan algoritma. Dan tahap kedua ada proses klasifikasi menggunakan supervector machine, di mana dataset dibagi menjadi data latih dan data uji. Kemudian data latih digunakan untuk melatih model sehingga model mampu mempelajari pola komposisi bahan kosmetik. Kemudian data diuji digunakan mengetahui kemampuan model dalam mengklasifikasikan data baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertamanya adalah studi literatur dengan mempelajari jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan machine learning dan supervector machine. Tahap keduanya adalah identifikasi masalah. Kemudian tahap ketiganya yaitu pengumpulan data, komposisi bahan produk kosmetik yang diperoleh dari sumber yang dipertanggungjawabkan. Kemudian tahap berikutnya adalah preprocessing yang meliputi data cleaning dan transformasi data dan pelabelan. Setelah reprocessing selesai, dataset dibagi menjadi data latih dan data uji. Kemudian dilakukan proses training menggunakan algoritma supervector machine. Setelah model terbentuk, dilakukan proses testing menggunakan data uji. Nah, yang terakhir itu dilakukan evaluasi menggunakan Completion Matrix untuk menghitung nilai akurasi, yang kedua precision, yang ketiga recall, dan yang keempat F1 score sehingga dapat diketahui tingkat performa model. Kemudian ada landasan teori supervector machine, di mana supervector machine merupakan algoritma machine learning yang termasuk ke dalam metode supervised learning karena menggunakan data yang memiliki label. Prinsip kerja SPM adalah mencari hyperplane atau garis pemisah terbaik antara 2 kelas data. Kemudian hyperplane dipilih dengan margin yang paling besar sehingga mampu menghasilkan kemampuan klasifikasi yang lebih baik. Nah, data yang paling dekat dengan hyperplane disebut supervector dan memiliki peranan penting dalam menentukan posisi hyperplane. Nah, apabila data tidak dapat dipisahkan secara linear, maka SPM dapat menggunakan fungsi kernel seperti linear, polinomial, RBF, maupun sigmoid. Selanjutnya ada evaluasi model. Untuk mengetahui performa model digunakan Completion Matrix, di mana Completion Matrix terdiri dari 4 komponen, yaitu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Berdasarkan nilai tersebut, dihitung 4 metrik evaluasi. Kemudian akurasinya itu digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan model secara keseluruhan. Selanjutnya ada precision, digunakan untuk mengetahui
ketepatan model dalam memberikan prediksi recall digunakan untuk mengukur kemampuan model menemukan seluruh data pada kelas yang benar. Sedangkan F1 score merupakan gabungan antara precision dan recall sehingga memberikan gambaran performa model yang lebih seimbang. Nah, kemudian ada slide terakhir, yaitu kontribusi dan manfaatnya, di mana saya berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam membantu mengidentifikasi keamanan produk kosmetik berdasarkan komposisi bahan secara cepat dan objektif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan sistem klasifikasi produk kosmetik berbasis machine learning, khususnya menggunakan algoritma super vector machine. Demikian proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam membantu proses identifikasi produk kosmetik aman dan berbahaya secara otomatis menggunakan algoritma super vector machine. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With just one touch, I can feel Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu dosen. Perkenalkan, saya bernama Andi Fitri Aulia dengan NIM 2023-2222-5018 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Teknologi Akba Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul penerapan super vector machine untuk klasifikasi produk kosmetik aman dan berbahaya berdasarkan komposisi bahan. Di mana penelitian ini bertujuan membangun model klasifikasi yang mampu membedakan produk kosmetik aman dan berbahaya secara otomatis berdasarkan komposisi bahan yang terkandung di dalamnya menggunakan algoritma super vector machine. Kemudian ada latar belakang, di mana latar belakang penelitian ini berawal dari masih banyaknya masyarakat yang kesulitan membedakan produk kosmetik yang aman dan berbahaya hanya dengan melihat daftar komposisi pada kemasan. Kemudian banyak masyarakat belum memahami kandungan bahan yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh BPOM. Akibatnya masih terdapat risiko penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, timbal maupun pewarna yang tidak diperbolehkan. Nah, selama ini proses identifikasi biasanya dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium atau pengecekan secara manual yang membutuhkan waktu, biaya, dan pengetahuan khusus. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang mampu membantu proses identifikasi secara otomatis.
Nah, pada penelitian ini saya menggunakan algoritma super vector machine karena algoritma ini merupakan salah satu metode machine learning yang memiliki kemampuan klasifikasi yang baik, terutama dalam membedakan dua kelas, yaitu kosmetik aman dan kosmetik berbahaya. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah, di mana berdasarkan latar belakang saya pada metode penelitian terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menerapkan algoritma super vector machine untuk mengklasifikasikan produk kosmetik berdasarkan komposisi bahan. Yang kedua, bagaimana mengetahui performa model yang dibangun menggunakan nilai. Yang pertama ada akurasi, precision, recall, dan F1 score. Dan yang ketiga, bagaimana hasil klasifikasi produk kosmetik sehingga dapat dibedakan menjadi kategori aman dan kategori berbahaya. Selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, membangun model klasifikasi produk kosmetik menggunakan algoritma super vector machine. Yang kedua, mengevaluasi performa model menggunakan confusion matrix dengan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Dan yang ketiga, menghasilkan model yang mampu membantu masyarakat dalam mengidentifikasi keamanan produk kosmetik aman dan berbahaya. Ketiga, menghasilkan model yang mampu membantu masyarakat dalam mengidentifikasi keamanan produk kosmetik secara lebih cepat, objektif, dan efisien. Selanjutnya ada kerangka berpikir penelitian, dimulai dari adanya permasalahan, yaitu kesulitan masyarakat dalam membedakan kosmetik aman dan berbahaya berdasarkan komposisi bahan. Kemudian di sini saya melakukan pengumpulan data berupa komposisi bahan dari berbagai produk kosmetik yang telah diberi label aman maupun berbahaya. Setelah data diperoleh, saya melakukan pre-processing untuk meningkatkan kualitas data melalui proses pembersihan data, transformasi data, dan pelabelan. Nah, kemudian data yang telah diproses digunakan untuk membangun model menggunakan algoritma super vector machine. Model tersebut selanjutnya digunakan untuk mengklasifikasikan produk kosmetik ke dalam kategori aman dan berbahaya. Nah, pada tahap akhir adalah melakukan evaluasi model menggunakan confusion matrix sehingga diperoleh nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, kemudian ada desain arsitektur model. Pada desain arsitektur model penelitian terdiri dari 2 tahap utama. Tahap pertamanya adalah mereprocessing data. Pada tahap ini, data dibersihkan dari data yang tidak lengkap maupun duplikat. Kemudian dilakukan transformasi dan pelabelan agar sesuai dengan kebutuhan algoritma. Dan tahap kedua ada proses klasifikasi menggunakan super vector machine, di mana dataset dibagi menjadi data latih dan data uji. Kemudian data latih digunakan untuk melatih model sehingga model mampu mempelajari pola komposisi bahan kosmetik. Kemudian data diuji digunakan mengetahui kemampuan model dalam mengklasifikasikan data baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya ada metodologi penelitian.
pada metodologi penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertamanya adalah studi literatur dengan mempelajari jurnal, buku dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan machine learning dan supervector machine. Tahap keduanya adalah identifikasi masalah. Kemudian tahap ketiganya yaitu pengumpulan data, komposisi bahan produk kosmetik yang diperoleh dari sumber yang dipertanggungjawabkan. Kemudian tahap berikutnya adalah preprocessing yang meliputi data cleaning dan transformasi data dan pelabelan. Nah, setelah reprocessing selesai, dataset dibagi menjadi data latih dan data uji. Kemudian dilakukan proses training menggunakan algoritma supervector machine. Setelah model terbentuk, dilakukan proses testing menggunakan data uji. Nah, yang terakhir itu dilakukan evaluasi menggunakan Computational matrix untuk menghitung nilai akurasi, yang kedua precision, yang ketiga recall, dan yang keempat F1 score sehingga dapat diketahui tingkat performa model. Kemudian ada landasan teori supervector machine, di mana supervector machine merupakan algoritma machine learning yang termasuk ke dalam metode supervised learning karena menggunakan data yang memiliki label. Prinsip kerja SPM adalah mencari hyperplane atau garis pemisah terbaik antara dua kelas data. Kemudian hyperplane dipilih dengan margin yang paling besar sehingga mampu menghasilkan kemampuan klasifikasi yang lebih baik. Nah, data yang paling dekat dengan hyperplane disebut supervector dan memiliki peranan penting dalam menentukan posisi hyperplane. Nah, apabila data tidak dapat dipisahkan secara linear, maka SPM dapat menggunakan fungsi kernel seperti linear, polinomial, RBF, maupun sigmoid. Selanjutnya ada evaluasi model. Untuk mengetahui performa model digunakan Computational matrix, di mana Computational matrix terdiri dari 4 komponen, yaitu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Berdasarkan nilai tersebut, dihitung 4 metrik evaluasi. Kemudian akurasinya itu digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan model secara keseluruhan. Selanjutnya ada precision, digunakan untuk mengetahui ketepatan model dalam memberikan prediksi. Recall digunakan untuk mengukur kemampuan model menemukan seluruh data pada kelas yang benar. Sedangkan F1 score merupakan gabungan antara precision dan recall sehingga memberikan gambaran performa model yang lebih seimbang. Nah, kemudian ada slide terakhir, yaitu kontribusi dan manfaatnya, di mana saya berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam membantu mengidentifikasi keamanan produk kosmetik berdasarkan komposisi bahan secara cepat dan objektif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan sistem klasifikasi produk kosmetik berbasis machine learning, khususnya menggunakan algoritma supervector machine. Demikian proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam membantu proses identifikasi produk kosmetik aman dan berbahaya secara otomatis menggunakan algoritma supervector machine.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu dosen. Perkenalkan, saya bernama Andi Fitri Aulia dengan NIM 2023-2222-5018 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Teknologi Akba Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul penerapan supervektor mesin untuk klasifikasi produk kosmetik aman dan berbahaya berdasarkan komposisi bahan. Di mana penelitian ini bertujuan membangun model klasifikasi yang mampu membedakan produk kosmetik aman dan berbahaya secara otomatis berdasarkan komposisi bahan yang terkandung di dalamnya menggunakan algoritma supervektor mesin. Kemudian ada latar belakang, di mana latar belakang penelitian ini berawal dari masih banyaknya masyarakat yang kesulitan membedakan produk kosmetik yang aman dan berbahaya hanya dengan melihat daftar komposisi pada kemasan. Kemudian banyak masyarakat belum memahami kandungan bahan yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh BPOM. Akibatnya masih terdapat risiko penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, timbal maupun pewarna yang tidak diperbolehkan. Nah, selama ini proses identifikasi biasanya dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium atau pengecekan secara manual yang membutuhkan waktu, biaya, dan pengetahuan khusus. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang mampu membantu proses identifikasi secara otomatis. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan algoritma supervektor mesin karena algoritma ini merupakan salah satu metode machine learning yang memiliki kemampuan klasifikasi yang baik, terutama dalam membedakan dua kelas, yaitu kosmetik aman dan kosmetik berbahaya. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah, di mana berdasarkan latar belakang saya pada metode penelitian terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menerapkan algoritma supervektor mesin untuk mengklasifikasikan produk kosmetik berdasarkan komposisi bahan. Yang kedua, bagaimana mengetahui performa model yang dibangun menggunakan nilai. Yang pertama ada akurasi, precision, recall, dan F1 score. Dan yang ketiga, bagaimana hasil klasifikasi produk kosmetik sehingga dapat dibedakan menjadi kategori aman dan kategori berbahaya. Selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, membangun model klasifikasi produk kosmetik menggunakan algoritma supervektor mesin. Yang kedua, mengevaluasi performa model menggunakan confusion matrix dengan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Dan yang ketiga, menghasilkan model yang mampu membantu masyarakat dalam mengidentifikasi keamanan produk kosmetik aman dan berbahaya. Ketiga, menghasilkan model yang mampu membantu masyarakat dalam mengidentifikasi keamanan produk kosmetik secara lebih cepat, objektif, dan efisien. Selanjutnya ada kerangka berpikir penelitian, dimulai dari adanya permasalahan, yaitu
kesulitan masyarakat dalam membedakan kosmetik aman dan berbahaya berdasarkan komposisi bahan. Kemudian di sini saya melakukan pengumpulan data berupa komposisi bahan dari berbagai produk kosmetik yang telah diberi label aman maupun berbahaya. Setelah data diperoleh, saya melakukan pre-processing untuk meningkatkan kualitas data melalui proses pembersihan data, transformasi data, dan pelabelan. Nah, kemudian data yang telah diproses digunakan untuk membangun model menggunakan algoritma super vector machine. Model tersebut selanjutnya digunakan untuk mengklasifikasikan produk kosmetik ke dalam kategori aman dan berbahaya. Nah, pada tahap akhir adalah melakukan evaluasi model menggunakan Completion Matrix sehingga diperoleh nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, kemudian ada desain arsitektur model. Pada desain arsitektur model penelitian terdiri dari 2 tahap utama. Tahap pertamanya adalah mereprocessing data. Pada tahap ini, data dibersihkan dari data yang tidak lengkap maupun duplikat. Kemudian dilakukan transformasi dan pelabelan agar sesuai dengan kebutuhan algoritma. Dan tahap kedua ada proses klasifikasi menggunakan super vector machine, di mana dataset dibagi menjadi data latih dan data uji. Kemudian data latih digunakan untuk melatih model sehingga model mampu mempelajari pola komposisi bahan kosmetik. Kemudian data diuji digunakan mengetahui kemampuan model dalam mengklasifikasikan data baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertamanya adalah studi literatur dengan mempelajari jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan machine learning dan super vector machine. Tahap keduanya adalah identifikasi masalah. Kemudian tahap ketiganya yaitu pengumpulan data, komposisi bahan produk kosmetik yang diperoleh dari sumber yang dipertanggungjawabkan. Kemudian tahap berikutnya adalah pre-processing yang meliputi data cleaning dan transformasi data dan pelabelan. Nah, setelah reprocessing selesai, dataset dibagi menjadi data latih dan data uji. Kemudian dilakukan proses training menggunakan algoritma super vector machine. Setelah model terbentuk, dilakukan proses testing menggunakan data uji. Nah, yang terakhir itu dilakukan evaluasi menggunakan Completion Matrix untuk menghitung nilai akurasi, yang kedua precision, yang ketiga recall, dan yang keempat F1 score sehingga dapat diketahui tingkat performa model. Kemudian ada landasan teori super vector machine, di mana super vector machine merupakan algoritma machine learning yang termasuk ke dalam metode supervised learning karena menggunakan data yang memiliki label. Prinsip kerja SVM adalah mencari hyperplane atau garis pemisah terbaik antara 2 kelas data. Kemudian hyperplane dipilih dengan margin yang paling besar sehingga mampu menghasilkan kemampuan klasifikasi yang lebih baik. Nah, data yang paling dekat dengan hyperplane disebut
supervektor dan memiliki peranan penting dalam menentukan posisi hyperplane. Nah, apabila data tidak dapat dipisahkan secara linear, maka SPM dapat menggunakan fungsi kernel seperti linear, polinomial, RBF, maupun sigmoid. Selanjutnya ada evaluasi model. Untuk mengetahui performa model digunakan confusion matrix, di mana confusion matrix terdiri dari 4 komponen, yaitu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Berdasarkan nilai tersebut, dihitung 4 metrik evaluasi. Kemudian akurasinya itu digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan model secara keseluruhan. Selanjutnya ada precision, digunakan untuk mengetahui ketepatan model dalam memberikan prediksi. Recall digunakan untuk mengukur kemampuan model menemukan seluruh data pada kelas yang benar. Sedangkan F1 score merupakan gabungan antara precision dan recall sehingga memberikan gambaran performa model yang lebih seimbang. Nah, kemudian ada slide terakhir, yaitu kontribusi dan manfaatnya, di mana saya berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam membantu mengidentifikasi keamanan produk kosmetik berdasarkan komposisi bahan secara cepat dan objektif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan sistem klasifikasi produk kosmetik berbasis machine learning, khususnya menggunakan algoritma supervektor mesin. Demikian proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam membantu proses identifikasi produk kosmetik aman dan berbahaya secara otomatis menggunakan algoritma supervektor mesin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.